Halo rekan, welcome back to Investor Channel. Jadi channel ini akan membahas mengenai hukum dan investasi. Pastikan kita semua mengikuti channel ini agar beberapa hal yang kita sampaikan kepada rekan-rekan merupakan isu-isu hukum faktual yang menurut kita itu kita analisa dari berbagai perspektif yang mungkin akan memperkaya pandangan-pandangan rekan-rekan semua mengenai isu hukum yang faktual ini. Jadi saya, Maulana, beserta rekan saya Mahathir akan membahas lebih detail hari ini berkaitan dengan apa, Bro? Kita dengan isu yang paling populer ya sepanjang 2020 Apa tuh? sama 2021 Pahit. tentang ketenagakerjaan. Oh iya. Iya. Jadi selain kepailitan, ketenagakerjaan itu yang paling luar biasa ya. Luar biasa ya. Itu mungkin karena ekses dari COVID kali ya. Ya, karena disebabkan oleh pandemi COVID, ya di mana-mana angka PHK cukup meningkat. Berarti kita membahas mengenai hubungan ketenagakerjaan berkaitan dengan PHK ya. Iya, PHK. Karena kan kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 2 2004 itu kan tentang perselisihan hubungan ketenagakerjaan kan, hubungan di pengadilan gitu ya. Itu kan disebutkan ada 4 ya. Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan buruh di dalam perusahaan. Yaitu serikat buruh mungkin ya. Serikat buruh, iya. Ya. Berarti memang yang paling banyak orang hadapi itu yang berkaitan dengan perselisihan PHK ya. Ya, 2020-2021 Putusan hubungan kerja ya. PHK ini masih mendominasi ya di pengadilan hubungan industrial. Ya. Nah, kita bicara Jakarta mungkin Jakarta, ya. Jakarta. Jadi hari ini saya mungkin di perspektif pemberi kerja ya. Iya. Ntar lo di perspektif pekerjanya. Jadi bisa memberi pengetahuan yang lebih terkait dengan PHK. Jadi kalau dari sisi pekerja sebenarnya ketika menerima surat pemutusan hubungan kerja, dia harus ngapain? Yang pertama tentu dia mempertanyakan apa alasan perusahaan melakukan PHK, ya kan? Yang kedua ya mungkin dia bisa mengajukan keberatan kepada perusahaan dan selanjutnya kan akan dimulai proses bipartit antara pemberi kerja dalam hal ini pengusaha dan juga pekerja. Nah dalam proses bipartit ini kan ada negosiasi segala macam kan untuk mendapatkan titik temu antara dua belah pihak gitu. Iya, karena kalau kita ngelihat PP 35 2021 itu kan ada beberapa alasan ya untuk dilakukan PHK ya. Iya, karena itu berkaitan dengan hak yang akan diberikan. Antara efisiensi, bankrupt itu kan tentu berimplikasi terhadap hak yang diterima oleh pekerja. Iya. Oke. Kalau isunya adalah dilakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerjaan yang tidak beres atau bisa jadi karena bosnya nggak puas, itu harus ngapain tuh pekerjaan? Itu alasan yang sangat sangat sumir ya. Iya. Tapi kan suka banyak gitu ya. Apalagi perusahaan yang mungkin ya tenaga kerjanya itu masih 1 sampai 20 orang. Jadi tidak ada serikat pekerja ya. Iya. Jadi like and dislike dari seorang pemberi kerja itu kan sangat terasa ya. Jadi kalau dia nggak senang, dia mau terminate yang kontraknya belum selesai misalkan. Gitu. Nah dari sisi pekerja terus ngapain? Tadi kan sudah disebutin tuh negosiasi nih. Nah kalau waktu negosiasinya saya nggak mau, saya pemberi kerja misalkan, saya nggak mau negosiasi karena saya malas aja lihat orangnya kerjanya nggak benar gitu. Nah terus ngapain? Kalau di tingkat pertama proses bipartit di tingkat internal perusahaan antara pekerja dan pemberi kerja tidak sepakat, maka si pekerja ini mempunyai upaya lanjutan. Nah upaya lanjutan ini dia dapat mengajukan pencatatan perselisihan apakah itu PHK ya kan? Apakah perselisihan hak itu dapat diajukan ke dinas ketenagakerjaan setempat di tempat dia bekerja. Iya, satu. Kalau di Jakarta ini kan pencatatan perselisihan ketenagakerjaan ini bisa dicatatkan di suku dinas. Iya. Nah, suku dinas Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara ya. Nah, kalau dia di provinsi itu harus dicatatkan karena apa? Dia kan kalau kita bahasakan ada di kabupaten kota, di provinsi atau di kementerian kan. Kementerian sendiri kan bisa juga bisa juga. Itu kalau misalnya perusahaannya ada di beberapa provinsi mungkin ya, itu didaftarkan di kementeriannya. Iya.
Nah, by proses sebenarnya yang dilakukan di tripartit itu ngapain gitu. Jadi saya misalkan pekerja nih, udah pemberi kerja, udah kita negosiasi deadlock nih. Iya. Nah, kemudian kan kita bipartit tadi nih negosiasi. Ya, nah, ketemu nih ya. Nah, ketemu gaji misalkan kontraknya tinggal 2 bulan. Ya. Nah, masa lo tagih kita sampai 20 bulan misalkan ada hak ini hak itu kan nggak make sense misalkan. Ya. Atau mungkin saya memang nggak mau bayar, sehari pun nggak mau bayar gitu. Ya. Itu terus kita ke tripartit. Nah, di tripartit di snaker itu kita ngapain? Nah, ketika pekerja misalkan tadi udah mengajukan pencatatan, berarti boleh saya mengajukan atau boleh dia ajukan? Boleh. Pekerja boleh mengajukan, pengusaha juga bisa mengajukan karena kan dalam undang-undang kedua belah pihak ini kan diberikan hak. Hak yang sama. Jadi siapapun bisa mengajukan atas dasar tidak puasan dengan proses sebelumnya tripartit ya. Nah, ketika itu diajukan baik oleh pekerja ataupun pengusaha, selanjutnya kan diterima nih oleh pihak Disnaker. Selanjutnya pihak Disnaker menunjuk fasilitator dan dipanggil kedua belah pihak untuk didengarkan pokok permasalahannya apa, ya kan? Intinya sama sih kayak di pengadilan sidang juga intinya. Yang pertama kan dipanggil untuk memberikan klarifikasi, diminta pendapat dari pekerja dan juga pemberi kerja sama pekerja gitu. Nah, selanjutnya baru ditunjuk mediator untuk menyelesaikan apa permasalahannya. Nah, intinya ada penengahnya lah. Penengah ya. Ya. Jadi tripartit itu kan dia by proses itu nggak bisa langsung ke PHI kan? Tidak bisa. Dia tidak bisa bypass langsung ke pengadilan karena kan? Undang-undang mengatur ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Begitu juga di tripartit ini kan, kalau tidak ada risalah penyelesaian sebelumnya bipartitnya antara pekerja dengan pengusaha, maka itu tidak bisa dilanjut. Pasti dikembalikan lagi sama mediator ataupun pihak Disnakernya. Nah, kalau kita baca ketentuan undang-undangnya kan, namanya PHK itu kan harus diselesaikan maksimal 1 tahun setelah surat keluar kan? Iya, betul. Artinya kalau 1 tahun 1 bulan saya mengajukan proses ini juga nggak bisa lagi kan? Nggak bisa lagi. Nah, di tripartit sendiri kan ditunjuk mediator. Nah, kemudian biasanya kan di tripartit itu kan ada anjuran kan? Anjuran. Nah, sifatnya anjuran. Kalau penyelesaiannya sebelum dikeluarkan anjuran, artinya ada perjanjian bersama ya, atau formatnya beda-beda. Intinya sepakatlah nih diselesaikan. Jadi kalau misalkan tuntutan berdasarkan undang-undang bayarnya 20, kita damai-damai, cincai, misalkan itu dibayar 5 bulan atau 7 bulan, that's it, oke kan? Oke, ya. Nah, terhadap penyelesaian yang di close di prosesnya tripartit, berarti nggak perlu ke pengadilan kan? Nggak perlu, karena nanti sifatnya ketika mediator menyelesaikan perselisihan ini dan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan, ada titik temu, misalkan ada tawaran dari pengusaha ataupun dari pekerja untuk ini diselesaikan di tingkat tripartit, itu selesai. Bentuk selesainya apa? Nanti akan diberikan perjanjian bersama. Nah, perjanjian bersama itu yang dijadikan sebagai acuan penyelesaian. Jadi kedua pihak ini sepakat untuk selesai, dan perjanjian bersama ini, PB ini akan didaftarkan oleh pihak Disnaker ke pengadilan. Intinya tahapannya nggak ada lagi, selesai ya. Ya, kecuali salah satu pihak menolak, baru. Nah, pernah nggak kejadian misalkan di PB udah kita lakukan sign PB, tiba-tiba salah satu pihak misalkan gini loh, oke, ini bayarnya sekian, tapi disepakati waktu itu ya udah 15 hari ada pembayaran lagi sekian. Nah, yang di 15 hari misalkan nggak dibayarkan, itu masuk kemana? Itu masuk ke pengadilan hubungan industrial atau masuk ke perdata? Nah, itu masih di tahap mediator, artinya pihak yang melakukan prestasi yang tidak memenuhi janjinya tadi, misalkan pekerja pemberi kerja tidak menyelesaikan, pekerja ini dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan atas perjanjian bersama yang telah disepakati tadi. Karena perjanjian itu dia catatkan di pengadilan. Iya. Nah, itu kalau nextnya, berarti kan setelah dari situ ada nextnya kan? Ada nextnya. Berarti kalau PHI itu sidang pada umumnya kan? Sidang pada umumnya ya. Masukkan gugatan, kemudian jawab menjawab, kemudian pembuktian sampai adanya putusan kan? Iya. Nah, kalau kemudian dari sisi pengusaha juga tidak terima atas putusan pengadilan, mungkin kalah dari sisi pengusaha, berarti kan dia kan nggak ada banding kan? Iya. Langsung kasasi kan? Langsung kasasi ya prosesnya. Nah,
di kasasi menang, perusahaan tutup, ya pekerja nggak dapat apa-apa juga. Jadi sebenarnya ini tricky juga, artinya buat rekan-rekan semua, maksudnya dari sisi pemberi kerja dan pekerja sendiri harus melihat peluang-peluang itu. Jangan kita kejar angka yang luar biasa, nah tiba-tiba perusahaan melakukan tindakan yang berbeda, atau memang perusahaannya udah kelihatan dari awal mau tutup kan. Nah, walaupun kan proses likuidasi itu kan harus diselesaikan mengenai hak pekerja utama kan, selain pajak juga kan. Tapi kan di banyak kejadian ya dibubarin aja langsung. Gitu kan. Pernah kan dulu yang pernah kita tangani dibubarin, tapi akhirnya bisa menang karena kebetulan likuidatornya juga direktur yang dia tahu pasti di pengumuman koran. Dan dia pemegang saham tunggal. Nah, akhirnya kan putusan hakim juga langsung menyeret harta pribadi dia kan. Betul. Nah, itu begitulah video singkat kita mengenai ketenaga kerjaan di part 1. Pastikan teman-teman juga mengikuti part 2-nya yang lebih seru lagi. Karena ini panjang banget. Jadi isu ini bicara soal bagaimana negosiasi mungkin di part 2 ya. Negosiasi dan potensi apa yang bisa kita lihat agar sebenarnya masing-masing pihak juga menang gitu. Ya, nggak mungkin menang sendiri mutlak, kan lama prosesnya. Lama. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video tadi. Semoga bermanfaat. Salam Investo.